Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Wa ba'du. Anak-anakku dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pasti menginginkan kehidupan yang bahagia. Dengan keanekaragaman manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, baik, jahat, seluruhnya menginginkan kehidupan yang bahagia. Dan karena keanekaragaman manusia inilah, manusia pun beraneka ragam dalam bagaimana meraih kebahagiaan itu sendiri. Sebagian manusia menganggap bahwa kebahagiaan akan bisa diperoleh dengan banyaknya uang dan harta. Mereka menganggap bahwa semakin uangnya banyak, semakin hartanya melimpah, maka kesempatan untuk bahagia pun akan terbuka lebar. Namun, anggapan ini tidak seluruhnya benar. Karena kalau tolak ukur dari kebahagiaan dilihat dari banyaknya uang, dilihat dari banyaknya harta benda, maka tentu Qarun merupakan orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Karena Qarun pembendaharanya sangat banyak, sampai dikisahkan dalam Al-Quran kunci-kunci berangkasnya dipikul oleh prajuritnya karena saking banyaknya. Namun alih-alih dengan uang dan pembendaharaan yang banyak itu akan membawa kebahagiaan, sebaliknya Qarun Allah tenggelamkan, Allah benamkan ke dalam perut muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 81, "Faqasafna bihi wa bidarihil arda." Kami benamkan Qarun dan rumahnya yang berisi harta bendanya ke dalam perut bumi. Kemudian ada pula yang menganggap bahwa kebahagiaan akan bisa diperoleh dengan jabatan yang tinggi, dengan kedudukan yang mulia. Mereka menganggap bahwa manakala mereka mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi, maka kesempatan untuk bahagia pun akan semakin dia dapatkan. Maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan tersebut dengan segala cara. Namun, lagi-lagi anggapan tersebut juga tidak seluruhnya benar. Karena seandainya tolak ukur kebahagiaan dilihat dari jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, tentu Fir'aun adalah manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Karena Fir'aun adalah pemilik Mesir yang saat itu tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari Fir'aun. Namun alih-alih dengan jabatan yang tinggi yang tidak ada jabatan yang lebih tinggi darinya akan membawa kebahagiaan, justru sebaliknya. Fir'aun Allah tenggelamkan dalam laut merah dengan penuh kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 54, "Wa aghraqna ala Fir'aun wa kullun kanu zalimin." Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, wa kullun kanu zalimin, dan mereka seluruhnya adalah orang-orang yang suka berbuat zalim. Ada pula yang menganggap bahwa kebahagiaan bisa diperoleh dengan senang-senang, foya-foya, makan minum semaunya. Mereka menganggap bahwa semakin senang-senang, semakin banyak foya-foya, makan minum semuanya, dan melakukan apa yang diinginkan sesuai dengan syahwatnya akan membawakan kebahagiaan. Namun lagi-lagi anggapan ini juga tidak benar. Karena seandainya orang yang paling bahagia
dan tolak ukur adalah senang-senang dan foya-foya, tentu orang kafirlah merupakan orang yang paling bahagia. Namun sebaliknya, alih-alih foya-foya senang-senang akan membawa kebahagiaan, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan hinakan orang kafir yang sukanya senang-senang, foya-foya, makan-makan, minum-minum sesukanya di dunia dengan neraka yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 12. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Mereka orang-orang kafir yang sukanya senang-senang, yang sukanya foya-foya, sukanya makan minum semaunya seperti makan dan minumnya binatang. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Kelak mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diazab di api neraka. Lalu bagaimanakah kebahagiaan yang hakiki, yang permanen? Bagaimana caranya agar kita mendapatkan kebahagiaan tersebut? Karena kebahagiaan itu tolak ukurnya bukan uang, bukan jabatan, bukan foya-foya dan senang-senang. Bagaimana tolak ukur Islam dalam menggapai kebahagiaan? Jawabannya bahwa kebahagiaan bisa diperoleh hanya dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu, maka akan kami jadikan keluarganya, jadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang baik, sebagai kehidupan yang bahagia. Jadi tolak ukur untuk memperoleh kebahagiaan bukan dengan banyaknya uang, bukan dengan tingginya jabatan, bukan dengan senang-senang dan foya-foya semata. Namun kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan amal soleh. Dan kita di bulan Ramadan semacam ini adalah momen terbaik untuk kita lebih produktif lagi dalam beramal soleh. Terutama amal soleh yang dimana kita diperintahkan untuk memperbanyaknya di bulan suci semacam ini. Dan di antara amal soleh yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya adalah dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Kaum salaf dahulu disebutkan dalam kitab Syiarul A'lam Nubala, mereka sangat antusias terhadap Al-Quran. Disebutkan kanal aswadu yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Imam Aswad disebutkan beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran di setiap bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Artinya ketika Ramadan, Imamul Al-Aswad biasa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 15 kali. Ada lagi, Kanal Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in. Imam Al-Qatadah biasa mengkhatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan setiap 1 pekan sekali. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 30, dan apabila datang bulan suci Ramadan beliau mengkhatamkan 3 hari sekali. Wa idza jaa al-ashru khatama kullal lailatin, dan apabila datang bulan suci Ramadan 10 hari Ramadan beliau biasa mengkhatamkan setiap malam 1 kali. Dan ada lagi yang lebih dahsyat yaitu Imam Syafi'i. Disebutkan kana Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i ketika bulan suci Ramadan semacam ini beliau biasa mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Artinya setiap malam Imam Syafi'i mampu mengkhatamkan 2 kali. Inilah antusias salaf dalam mengkhatamkan Al-Quran. Dan kelak
orang-orang semacam ini Allah akan muliakan baik di dunia ataupun di akhirat. Mari kita perhatikan. Manakala Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia atau makhluk yang paling mulia di atas bumi ini. Manakala Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia di antara malaikat-malaikat yang ada. Manakala Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Manakala Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Tidak ada malam yang lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Maka bagi kita yang menginginkan kehidupan yang mulia, ada di sini, ada di Al-Quran. Untuk itu, mari kita perbanyak Al-Quran sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.